pendapatan perbandingan atau hukum Dalton. Suaranya. Perbandingan atau biasa disebut juga hukum Dalton menyatakan bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, senyawa tersebut merupakan bagian bulat dan sederhana. Sekat dulu bisa tak bang? Contoh C dan O. Unsur C dan O dapat dibentuk dua senyawa, CO dan CO2. Kemudian pada masing-masing senyawa massa C dan massa O dan perbandingan massa C dan O diketahui, yaitu pada senyawa CO massa C 12 massa massa O adalah 16 gram, berarti perbandingan massa C dan O dalam CO adalah 12 banding 16 atau 3 banding 4. Lalu pada senyawa CO2 adalah 12 gram, massa CO0 adalah 32 gram, berarti perbandingan massa C dan O dalam CO2 adalah 12 banding 32 atau banding 4. Dekat dulu bentar. Perhatikan massa CO dan massa CO2 sama, yaitu 12. Bisa kita perbandingan C nilainya sama. Berarti pada contoh ini massa C sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut, berarti perbandingan massa O dalam CO dan CO2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona dari kelas 10 IPA 2. Sekarang saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang pertama soalnya, unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah. Jadi dalam soal ini terdapat senyawa 1 dan senyawa 2. Juga memiliki massa X dan massa Y. Dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. 40% dan 50% unsur X. Berarti sisanya adalah 60 dan 50. Lalu kita bandingkan kedua senyawa tersebut. Ini
sini sama-sama dibagi 20, jadi 2/3, dan yang bawah sama-sama dibagi 50, jadi 1/1. Nah, pertanyaannya, jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah. Jadi karena kita mau mencari massa unsur X dalam kedua senyawanya tetap sama. Nah, jadi kita harus menyamakan unsur X-nya. Ini kan belum sama. Jadi kita samakan dengan cara dikali. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Lalu 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Nah, ini kan unsur X-nya sudah sama. Maka perbandingan yang kita dapatkan adalah 3/2. Jadi massa unsur X dalam kedua senyawa sama, perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah 3/2. Soal kedua, unsur A dan B membentuk dua senyawa yang berbeda. 14 gram senyawa 1 mengandung 6 gram unsur A, 40 gram senyawa 2 mengandung 32 gram unsur B. Berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Jadi di sini ada senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 itu 14 gram. Dan senyawa 2 itu 44 gram. Nah, lalu ada massa A dan massa B. Di sana senyawa 1 mengandung 6 gram unsur A. Dan senyawa 2 mengandung 32 gram unsur B. Nah, untuk mengetahui di sini yang kosen ini adalah, di sini senyawa 1 kan hanya memiliki 14 gram. Jadi unsur A sudah memiliki 6, berarti 14 dikurang 6 adalah 8. Nah, ini yang ini tadi 32 kan. Nah, berarti 32 dikurang 44 hasilnya 12 gram. Nah, pertanyaannya, berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Di sini kita mau menyamakan unsur senyawa massa B. Nah, jadi kita cari dulu perbandingannya. Yang ini jadi perbandingannya ini 3 sama-sama dibagi 2 ya, sama 4. Dan yang ini 3 dan 8. Nah, karena kita mau menyamakan unsur B, maka kita kalikan yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3. 8 kali 1, 8. Nah, sudah ketemu
unsur B sekarang menjadi sama. Berarti jawabannya adalah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2 adalah 6:3. Ini masih bisa dikecilin, sama-sama dibagi 3, jadinya 2:1. Ini dia jawabannya. Selanjutnya ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua senyawa yaitu NO dan N2O. Jika massa N dalam senyawa NO dan N2O adalah sama dan massa O dalam NO adalah 16 gram, berapakah massa O dalam N2O? Jadi N dan O. Nah, di sini N-nya 1 kan, berarti 1 banding O di NO di sini juga 1, sedangkan di sini N-nya 2 dan O-nya 1. Yang ditanyakan adalah berapakah massa O dalam N2O. Nah, karena kita mau mencari massa O, berarti massa harus kita jadikan sama dulu ya. Ini kan masih berbeda, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti jadi 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Oke, di sini N-nya sudah dapat sama ya. Nah, berarti O dalam NO banding O dalam N2O. Nah, NO-nya sudah dapat yaitu 2 ya 2, NO-nya 2 banding O-nya adalah 1 dalam N2O. Nah, tadi kan di soal massa O dalam NO adalah 16 gram. Nah, berarti di sini 16 gram. Karena NO dan O ini berbanding 2:1, jadi yang O adalah 8 gram. Ini dia hasilnya. Kemudian contoh soal berikutnya. Senyawa 1 dan 2 adalah dua buah senyawa yang dibentuk oleh unsur C dan O. Presentase massa unsur C dalam senyawa 1 dan 2 adalah 25% dan 50%. Tentukanlah perbandingan unsur O dalam kedua senyawa saat C tetap. Ada senyawa 1 dan 2, C dan O. Kemudian di sini 25, 20, dan di sini sisanya 75% dan 50%. Nah, yang ditanya saat C tetap, berarti untuk bisa dapat sama ini dikali 2, ini dikali 1. Jadi banding 2 adalah 150 banding 50. Hasilnya 3:1. Ini hasilnya. Selanjutnya soal yang unsur X dan Y dapat membentuk dua buah senyawa, yaitu senyawa 1 dan 2. Pertanyaannya, tentukan perbandingan antara unsur X dalam senyawa 1 dan 2 saat Y tetap. Ini ada senyawa 1, senyawa 2, massa X, massa Y. Nah, di situ kan X-nya 12 gram dan 20, lalu di sini 3 dan 9 gram. Nah,
Untuk menyarinya kita kalikan di atas 3 dan bawahnya 1. Hasilnya dapat 36 banding 20. 9 banding 5. Ini hasilnya. Kemudian soal yang terakhir. Besi dan belerang dapat membentuk dua buah senyawa yaitu FeS dan Fe2S3. Apabila 56 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang membentuk senyawa FeS dan 112 serbuk besi bereaksi dengan 96 gram belerang membentuk Fe2S3. Tentukan perbandingan belerang pada kedua senyawa tersebut. Nah, di sini ada FeS, Fe2S2. Lalu ada Fe dan S. Nah, di sini kan 56 tadi, terus 112, 32 dan 96. Nah, untuk mencari perbandingannya, kita harus menyamakan Fe-nya. Jadi ini dikali 2 dan ini menyamakan Fe, jadi ini dikali 2. Nah, hasilnya tuh jadi 112 64 112 dan 96. Nah, ini kan sudah sama. Jadi 64 banding 96. Nah, hasilnya adalah 2 banding 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvino Gilanca dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan hukum perbandingan volume gaya usaha. Maka percobaan gas H2 sebanyak 1 liter ditambah gas Cl2 sebanyak 1 liter, maka hasil gas percobaannya ialah 2 liter. Jika dibandingkan dengan volume gas H2 dan gas Cl2 dan HCl, maka perbandingannya ialah 1 banding 1 banding 2. Jika gas H2 sebanyak 2 liter ditambah gas O2 sebanyak 1 liter, maka hasilnya ialah gas H2O sebanyak 2 liter. Maka perbandingan volume gas H2, gas O2, gas H2O. Sudah kan? Iya. Kemudian ketika gas H2 sebanyak 2 liter ditambah gas O2 sebanyak 1 liter, maka hasilnya ialah gas H2O sebanyak 2 liter. Perbandingan volume gas H2 dan gas O2 dan gas H2O, maka perbandingannya ialah 2 banding 1 banding 2. Dan kita cek lagi jika sebelah kiri 2 dan sebelah Dan kita cek lagi jika sebelah kiri 2 dan maka sebelah sini juga harus 2. Tinggal. Mulai ya. Dan kita cek lagi jika sebelah kiri 2 dan maka sebelah sini juga harus 2. Dan ini sudah sama. Maka perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, maka rumusnya ialah VDLT sama dengan koefisien garis koefisien dikali VDIK. Terima kasih, saya Arvino Gilanca dari kelas IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Saya ingin menjelaskan soal di video hukum perbandingan volume. Jadi di soal adalah pada suhu dan tekanan tertentu 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah di sini di soal adalah 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen. Berarti N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan gas amoniak atau NH3 gas.
Sekarang kita setarakan dulu. Di sebelah kiri ada 2 atom N. Di sebelah kanan cuman ada satu atom. Berarti kita ganti dulu komposisinya menjadi 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan atom H-nya. Di sebelah kanan ada 2 kali 3 atau sama dengan 6. Berarti di sebelah kiri juga harus sama 6. Berarti komposisinya kita ganti 3. Jadi N1 berarti komposisinya adalah N2 adalah komposisinya 1, H2 adalah komposisinya 3, NH3 berarti komposisinya 2. Diketahui 15 liter gas hidrogen. Berarti di sini kita tulis 15 liter. Dan di sini kita tulis di bawah 15 liter. Di sini berarti yang ditanyakan adalah gas nitrogen dan gas amoniak. Jadi yang ditanyakan volume gas nitrogen dan gas amoniak. Berarti berapa volume gas nitrogen dan gas amoniak? Kita cari satu-satu. Berarti yang diketahui. Berarti N2 komposisinya 1 kita bagi dengan H2 komposisinya 3 dikali dengan volume yang diketahui. Jadi 1 dibagi 3 dikali 15 jadinya 5 liter. Dan di sini juga koefisien yang diketahui, koefisien yang belum diketahui dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui. Berarti 2 dibagi 3 dikali volume yang sudah diketahui yaitu 15 jadinya 10 liter. Jadi di sini berarti adalah 10 liter adalah gas amoniak dan 5 liter adalah gas nitrogen. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh soal kedua adalah pada suhu dan tekanan yang sama, 10 liter gas CXHY dibakar sempurna dengan 30 liter gas oksigen. Dihasilkan 20 liter gas karbon dioksida. Menurut reaksi CXHY gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas dan ditambah H2O gas. Rumus molekul CXHY adalah, baik, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu nomor 2. CXHY ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah lagi H2O gas. Berarti kemudian yang diketahui di soal yaitu 10 liter gas CXHY 10 liter. Berarti di bawah CXHY kita tulis 10 liter. Kemudian 30 liter gas oksigen. Berarti di bawah O2 adalah 30 liter. Kita tulis 30 liter dihasilkan 20 liter gas karbon dioksida. Kita tulis 20 liter karbon dioksida di bawah CO2. Berarti kita sederhanakan. Berarti CXHY adalah 1, kita sederhanakan. O2 3, kita bandingkan. CO2 2. Masing-masing dibagi 10. Jadi masing-masing dibagi 10 karena perbandingan volume berarti jadi perbandingan volume ya. Ini kita jadikan koefisien untuk CXHY. Koefisiennya 1 untuk O2 3 untuk CX2 2. Diketahui berarti bisa kita setarakan atau kita menjumlahkan atom-atom di ruas kanan. Berarti di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Sekarang koefisiennya sudah diketahui. Di CXHY koefisiennya 1, O2 koefisiennya 3, CO2 koefisiennya 2. Berarti di sebelah kiri harus 4
4 juga supaya 4, maka Y-nya adalah 4. Y-nya adalah 4. Di sini kita ganti 4. Jadi rumus molekul CXHY tinggal kita ganti. Kita ganti yaitu CXHY adalah C-nya 2 hanya 4. Supaya jadi 4 kita ganti menjadi 2. Jadi total jumlah atom O di sebelah kanan ada 2. Di sebelah berikut jumlah atom 0 kita ikuti jumlah atom O yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini CO2-nya ada 2. Di sini ada 2. Jadi total di sini juga ada 2. Jadi total jumlah atom di sebelah kanan ada 4. Berarti di sebelah kiri juga harus 4. Supaya jadi 4, koefisiennya kita ganti 2. 2 kali 2. Lanjut untuk reaksi yang kedua sama ke jumlah atom C-nya dulu. Berarti C3H8 ditambah O2 di 2 hanya 4. Supaya jadi 4 kita ganti menjadi 2. Jadi total jumlah atom O di sebelah kanan ada 2. Di sebelah berikut jumlah atom 0 kita ikuti jumlah atom O yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini CO2-nya ada 2. Di sini ada 2. Jadi total di sini juga ada 2. Jadi total jumlah atom di sebelah kanan ada 4. Berarti di sebelah kiri juga harus 4. Supaya jadi 4, koefisiennya kita ganti 2. 2 kali 2. Lanjut untuk reaksi yang kedua sama ke jumlah atom C-nya dulu. Berarti C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Sebelah kiri ada 3. C yang di sebelah kiri ada 3. Di sebelah kanan ada 1. Berarti supaya jadi 3, koefisiennya kita samakan jumlahnya. Berarti di sini dua. Oke. Berarti koefisiennya kita ganti 2. Lanjut untuk reaksi yang kedua. Samakan jumlah atom C-nya dulu. Kira-kira yang di sebelah kiri ada 3 koefisiennya. CO2 kita ganti 3. Kemudian kita samakan jumlah atom H-nya. Di sebelah kiri ada 8. Di sebelah kanan baru ada 2. Berarti supaya jadi 8 kita ganti koefisiennya dengan 4. Baik, kita samakan jumlah atom O-nya. Ikuti jumlah atom O-nya. Jadi sebelah kanan di sini ada 6. Di sebelah kanan ada 6. Di sebelah kiri ada 10. Berarti koefisien kita berarti maka sebelah kiri harus juga 10 koefisiennya. Kita ganti menjadi 5. Baik, kita perhatikan lagi soalnya. Berarti 10 liter gas metana CH4 dan gas molekula C3H dibakar sempurna dengan oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti 10 liter ini adalah total jumlah dari volume CH4 dan volume C3H8. Berarti di sini C-nya 10 liter. Jadi misalnya CH4 sebanyak X liter, berarti C3H8 adalah 10 dikurang X liter. Kemudian karena perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan volume, berarti jika CH4 sebanyak X liter, maka volume C2 bisa kita
CH2 bisa kita cari yaitu juga sebanyak X liter. Kenapa kompleksnya sama? Yaitu C-nya sama 1. Sedangkan untuk CO2 pada reaksi yang kedua, jika kita menentukan volume berarti volumenya CO2 sama dengan 3/1 dikali 10 dikurang 8, berarti 3 dikali 10 dikurang S liter. Nah, ini adalah volume CO2. Kita kembali ke soal. Berarti pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan gas CO4 sebanyak 18 liter. Volume gas metana proporsional adalah, berarti volume yang CO2 sama dengan, berarti X ditambah 30 dikali 10 X liter itu adalah 18 liter. X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 18 liter. Di sini berarti 3 dikali 10 30. 3 kali X sama dengan 3X sama dengan 18 liter. Sekarang kita cari X-nya. Kita hitung berarti X ditambah 3 dikali 10 dikali X sama dengan 18 liter. Berarti 3 dikali 10 30, 3 dikali X 3X. Jadi 18. 3 dipindah ruaskan jadi min 30. 2X dikurang 18. 30 dipindah ruaskan jadinya min 30 sama dengan 18 dikurang 30 sama dengan min 12. Berarti sama dengan X min 2X sama dengan 12X. 12 sama dengan X 12 min 12 dibagi 2, min 2 sama dengan 16 liter. Berarti volume X liter sama dengan O2 sama dengan X liter 6 liter. Berarti X O2 10 dikurang X sama dengan O2 sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4 liter. Jadi inilah hasilnya 6 liter gas metana dan